telah menyelenggarakan 2 kali bincang-bincang dengan narasumber yang bahasanya itu santai tapi mendalam makna. Nah, hari ini kita bincang-bincang lagi tentang permasalahan-permasalahan di Samarinda. Terutama yang kami akan angkat masalah penanganan banjir, pengangguran, dan dana operasional RT. Hari ini kami mengundang narasumber yang insya Allah dia memiliki kompeten dalam masalah yang ada di Samarinda ini, yaitu kami undang hari ini, kebetulan beliau sudah hadir, Bapak Dr. Insinyur Haji Zairin Zain MSI. Sebelum beliau menyampaikan bincang-bincangnya dengan kita, saya perkenalkan sedikit tentang beliau. Beliau ini pernah menjabat sebagai Kepala Bapeda Kaltim, dan beliau pensiunannya itu sekitar tanggal 31 Agustus 2019. Betul Pak ya? Jadi 1 hari lagi usia pensiunan beliau 1 tahun Pak ya. Kemudian beliau pernah menjabat sebagai PLT Wali Kota Samarinda di zamannya Awang Faruk Ishak. Nah, itu selama 5 bulan Pak ya. Nah, jadi dengan background beliau sebagai pejabat publik di Kaltim ini, saya yakin dan pemirsa juga di rumah sangat yakin kalau beliau ketika nanti menyampaikan solusi dari masalah-masalah yang ada di Samarinda ini, insya Allah sangat mumpuni untuk kita jadikan pegangan di kedepannya nanti untuk kota Samarinda. Baik, kita mulai Pak Zairin dengan masalah banjir Pak Zairin. Ini banjir ini kan orang bilang nih dosa jauh-jauh dah. Teman saya nih di Unmul, di grup WA kemarin itu dia bilang, "Hit, rasanya nggak mungkin itu banjir itu bisa ditangani nih. Sebab kalau hujan deras itu selalu air itu langsung ke jalan, sulit untuk masuk ke saluran, selokan, itu susah betul gitu." Nah, ini bagaimana nih Pak nanti untuk kalau Bapak nanti menjabat sebagai Wali Kota Samarinda tahun depan itu untuk menangani masalah ini Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk pemirsa masyarakat Kota Samarinda, masyarakat Kota Tepian. Pak Mujahid, terima kasih dari beberapa penjelasannya tadi. Ya, kita melihat apa yang menjadi keluhan masyarakat saat ini memang problem besar bagi kita, karena kehidupan mereka itu tidak tenang. Mereka selalu was-was. Kalau sudah ada hujan, sudah harus siap-siap, terutama daerah-daerah yang rendah, yang bisa digenangi oleh air. Dan ini tentu mereka ini ke depan jangan lagi hidup was-was terus. Kasihan juga nih. Ini tidak hanya masyarakat kecil, masyarakat menengah ke atas pun kena dampaknya juga di dalam kalau sudah ada hujan ya Kota Samarinda ini. Tetapi kita bisa melihat secara geografis ya, bentang alam yang ada di Kota Samarinda ini memang sudah seperti itu. Ya, kotanya, di hadapan kotanya dibelah oleh Sungai Mahakam. Di belakangnya utara, timur, barat itu dikelilingi oleh gunung. Jadi bentang alam itu tidak bisa kita lawan, tetapi paling tidak kita bisa mengurangi dari bentang alam yang sudah ada. Nah, bagaimana caranya? Tentu ada beberapa teori, kemudian ada beberapa pendapat terkait dengan penanggulangan bencana ini. Dan ini bencana banjir ini. Dan ini sudah tidak hanya baru ini yang dibahas, tetapi saya kira sudah puluhan tahun yang lalu sudah dibahas dan sudah banyak program yang dicanangkan. Cuma realisasinya mungkin yang belum kita lakukan. Nah, mensiasati bentang alam yang seperti itu tentu apabila sudah hujan, teorinya air itu akan mengaliri daerah yang terendah.
Nah, daerah terendah itu ada pada perkotaan Kota Samarinda. Ada titik-titik yang memang air itu lari ke sana. Nah, titik-titik ini cukup banyak. Jika Samarinda ini, Kota Samarinda ini, kalau tidak salah itu lebih dari 40 titik banjir kita yang ada di kota ini yang harus kita tuntaskan satu persatu. Tidak bisa kita lakukan secara gratis semuanya harus selesai. Tapi satu persatu mana daerah-daerah yang beban berat air ini sangat besar, nah itu yang kita dahulukan, kita tanggulangi. Ya. Kemudian mana yang masih bisa seandainya hujan, kemudian 2-3 jam sudah larut, nah itu prioritas lain selanjutnya. Nah, di dalam penanggulangan banjir ini tentu ada progres yang harus kita lakukan. Progres jangka pendeknya, kemudian jangka menengah dan jangka panjangnya. Nah, kalau jangka panjangnya tentu kita akan menghijaukan daerah hulunya. Itu jangka panjang. Karena kalau tanaman itu tidak bisa ditanam 1-2 tahun saja, dia harus sampai puluhan tahun baru dia bisa akan hidup besar. Dan ini upaya untuk menyerap air kita supaya jangan sampai hulu ini air yang lewat itu langsung menuju ke arah hilir. Jadi ditahan oleh tanaman-tanaman penghijauan kita di daerah hulu. Itu jangka panjang yang kita persiapkan. Nah, jangka menengahnya kita tentu melihat di mana catchment area yang saat ini ada, yang memang daerah-daerah rendah itu, di mana air sudah mengendap di situ, itu harus kita lakukan pengamanan kawasan itu, dan itu tidak boleh diberikan izin di dalam pengelolaan kawasan yang rendah tadi. Katakanlah kawasan rendah itu yang berada di sepanjang kawasan Sungai Karangbumus. Ada kita lihat daerah-daerah kosong yang sekarang di Bengkuring ada, bahkan yang di tengah kota yang ada di belakang Urbul itu ada salah satu catchment area tempat tampungan air, dan ini harus dijaga. Jangan sampai itu diberikan izin orang membangun perumahan terus menguruk. Ya, catchment kita akan habis nantinya. Padahal itu sebagai catchment area untuk menampung aliran air yang menuju ke daerah-daerah yang paling rendah. Nah, itu harus dipertahankan. Dan tidak hanya di situ saja, tapi ada lagi kawasan-kawasan lain yang harus kita pertahankan. Itu jangan diizinkan untuk diberikan bangunan. Nah, kalau misalnya di kawasan-kawasan rendah lainnya yang tidak di tengah kota, silakan ada izin membangun, MB yang diperketat, boleh membangun, tidak boleh menguruk, artinya menggunakan rumah tiang. Ya. Nah, ini supaya untuk menghindari dari resapan air yang datang nanti yang menurun ke daerah kawasan yang rendah itu bisa diatasi. Itu salah satu program yang harus kita pertahankan, tidak memberikan izin pada kawasan-kawasan catchment area yang bisa menampung air yang larut dari hulu. Nah, itu salah satu upaya kita untuk menghindari bentang alam yang seperti ini. Tetapi kalau kita tidak memperhatikan itu, maka catchment area yang sudah ada di Kota Samarinda khususnya itu kalau kita urut lagi, maka habislah kota ini nanti, bisa tenggelam nantinya ya, kalau tidak kita pertahankan. Nah, itu salah satu kita mengurangi sedikit demi sedikit titik banjir yang ada di kota. Nah, kemudian di dalam menangani program kita mencoba jangka menengah itu kita ingin bagaimana dua kawasan serapan air yang ada, yaitu Sungai Karangbumus, Waduk Benanga, kemudian Sungai Karangasem Besar, Karangasem Kecil. Nah, itu harus kita tata sedemikian rupa agar sungai itu air yang larut di situ bebas gerakannya, tidak terhalang dengan rumah-rumah penduduk yang rumah dulu kita yang ada di tengah sungai. Nah, itu salah satu dalam pengurangan daripada banjir yang tertahan sampai 1-2 hari yang sudah mengalir ke sungai. Nah, ini yang kita harus jaga betul-betul. Nah, bagaimana dengan Karangbumus sendiri? Karangbumus sendiri ini tentu kalau dari teori memang kita melihat bahwa kalau kita terus dalam, itu teori. Nah, kalau kita terus dalam, artinya dengan program kita itu 6 meter dalamnya,
maka air Sungai Mahakam akan masuk. Ya. Nah, ini juga tidak mengurangi, itu secara teorinya tidak mengurangi dari masalah banjir yang ada. Tetapi itu sebenarnya salah. Artinya teori itu bisa saja diakali. Teori yang ada kalau memang secara teoritisnya seperti itu, karena kelerengan seperti ini itu bisa kita atasi. Kita akali dengan bagaimana program-program yang kita lakukan itu bisa menangkap dari apa yang sudah terjadi saat ini. Nah, kalau kita Sungai Karangmumus itu kita lebari sesuai program pemerintah yang dilaksanakan saat ini, lebar 40 meter, dalam 6 meter. Nah, kalau itu nanti misalnya bersih ya, sampai seperti itu lebarnya, kemudian dalamnya 6 meter itu, maka saya kira kalau ada hujan sedikit pun, hujan deras pun tidak dibarengi dengan Sungai Mahakam naik, saya kira itu akan mempermudah jalannya air masuk ke Sungai Karangmumus, dan mereka akan menampung semua titik-titik banjir kita yang ada. Ini kita harapkan seperti itu, terutama yang di Kota Samarinda, di luar Kota Samarinda sebenarnya. Nah, kemudian kalau itu sudah tertata dengan baik Karangmumus ini, nah tentu kita tampungan air kita yang ada di Waduk Wenangan itu juga harus kita lakukan baik itu penguatan tebing yang ada maupun normalisasi daripada waduk genangan. Nanti waduk genangan itu sekarang sudah terjadi sedimentasi yang luar biasa. Di dalam waduk genangan itu ada titik-titik tertentu muara di muara pintu air itu juga 1 meter, 1 meter setengah. Nah, kalau itu di dalam ini, maka air hujan yang datang di sana ya, bisa menampung lebih banyak lagi bibitnya. Kalau itu dalam kan, kalau hanya semeter setengah kan nggak mungkin nampung banyak. Kalau di dalam 5-6 meter itu akan menampung air lebih banyak dan diperluas gitu, kawasan genangannya. Nah, kalau kalian kita lihat itu genangan itu besar, sekitar 15.000 hektar. Kalau itu kita manfaatkan menggunakan teknologi, kita bisa mengeruk sungai itu menggunakan eskavator. Saya kira kita buat titik pulau-pulau kecil dengan menumpukan tanah yang besar, itu lebih bagus kan dengan kita seperti itu juga berupa dan waduk genangannya tergali, tindakan waduknya juga kelihatan. Nah, itu salah satu juga untuk mengantisipasi banjir kita untuk waduk genangan. Nah, orang takut di sana dengan bibitnya besar, takut jebol. Ya, penguatan tebingnya kita perhatikan juga. Artinya saat ini mungkin lebar penguatan tebing kita 10 meter, kita tambah jadi 20-30 meter penguatan tebingnya supaya air tidak bisa menembus bendungan kita yang ada. Tidak mungkin bisa menghancurkan bendungan kita yang ada. Itu jangka pendek dan jangka panjang kita. Nah, bagaimana dengan parit-parit kita yang sekarang banyak buntu? Nah, ini kita harus bekerja, tidak hanya pemerintah, masyarakat pun harus kita libatkan. Pihak swasta pun harus ada hati untuk juga ikut membersihkan parit yang ada. Ya. Karena warung-warung besar, toko-toko besar itu saya lihat cukup banyak yang membiarkan pembuangan sampah diselokan itu tanpa dibuatkan bak sampah khusus kan gitu. Mana pernah bisa lihat ada toko-toko bangunan, toko rumah makan ada penyiapan bak sampah khusus? Ada. Itu harus kita sosialisasikan, harus diberikan edukasi lah kepada mereka supaya menyiapkan bak sampah. Jangan sampai botol-botol minuman bekas itu masuk di dalam parit. Ya. Kalau ada gambar yang saya lihatkan ini luar biasa, pengaruh parit kita yang penuh dengan botol-botol bekas minuman. Belum lagi sampah lagi. Ada lagi kasur yang sudah tidak keluarsa dibuang juga di parit. Dan itu yang membuat sumbat semua. Nah, bagaimana air bisa turun cepat kalau paritnya tidak bersih? Nah, ini program pendek kita, jangka pendek kita yang harus kita selesaikan setiap hari. Kalau perlu, kepala daerah turun di lapangan, ikut bergotong royong, ya. Seperti dulu kan pernah saya lihat Pak Almarhum Nusirwan turun di mana gitu. Nah, itu supaya masyarakat melihat bahwa ini pemimpin turun, masyarakat berdiam gitu. Mereka pasti tidak ikut. Dan ini tentu memberikan edukasi seperti itu, mereka akan siap membantu pemerintah. Jadi semua selokan kita bersihkan sehingga begitu air datang tidak lagi
mengandung di jalan tetapi turun ke parit lancar turun ke Sungai Karangomos, cuman akan juga akan berkuranglah banjir kita yang ada di Samarinda ini. Kalau nanti bapaknya ini kalau bapak nanti jadi wali kota nanti katakanlah, itu kira-kira bapak nanti akan memberikan aturan menghukum penduduknya nggak? Kalau misalnya nih ketahuan nih dia sanksi, ya sanksi terserah sanksi apa kan, atau dengan bapak masang setiap beberapa titik itu dipasang CCTV, jadi ketahuan tuh siapa yang buang itu. Ya, mungkin ada kayak gitu kan Pak? Iya, sebenarnya itu kesadaran diri masnya sendiri ya, kesadaran diri masing-masing. Kalau sudah ada aturan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah, maka kita harus menuruti aturan yang ada. Kata kita melanggar aturan, nah dia harus dapat sanksi kan gitu. Nah, tapi kalau kita sampai memasang CCTV segala macam, itu beranggap bahwa kita tidak percaya dengan masyarakat. Kita percaya aja saja dulu supaya mereka juga ikut merasa memiliki dari apa yang sudah dilakukan pemerintah. Jangan sampai merasa diri di pemerintah aja biar aja memberi yang ngurus, tidak bisa. Artinya pemerintah sudah membangunkan, ya masyarakat yang menjaganya gitu. Pemerintah membangunkan parit, masyarakat menjaga paritnya. Jangan sampai parit itu kotor, jangan sampai parit itu dibuangi sampah-sampah. Nah, ini yang harus kita edukasi kepada masyarakat, ya. Sanksinya ya kalau memang keterlaluan dan tidak bisa ditegur lagi, ya kita buatkan sanksi. Pada titik-titik tertentu itu bisa buatkan sanksi khusus pada mereka yang membuang sampah di daerah ini, maka dia akan mendapat sanksi dan denda. Nah, itu bisa kita lakukan seperti itu. Nah, ini kita jangan sampai menghukum mereka seperti itu, tetapi bagaimana kita mengajak mereka lebih berdisiplin, lebih menyayangi lingkungan, gitu kan. Nah, mereka akan tertarik itu daripada kita membuat satu sanksi-sanksi seperti itu. Nah, sepertinya kalau masalah banjir ini kan sepertinya mungkin ya seperti yang Bapak jawab tadi sudah komplit itu menurut saya sih, pandangan saya sih sudah komplit itu. Ya, ada sebenarnya yang perlu saya tambahkan. Program pemerintah saat ini yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, bersama dengan pemerintah kota dan pemerintah pusat melalui balai-balai tiganya. Dan ini bisa kita lihat mereka sudah mulai bergerak saat ini. Kita lihat di belakang pasar sendiri sudah kelihatan bersih. Memang enak kan dipandang daripada kemarin. Nah, ini sudah mulai dilakukan dan ini salah satu program yang memang harus dilakukan. Jangan bisa ditunda-tunda lagi. Kalau kita menunda program itu jangka pendek dan jangka menengah nanti, maka masyarakat kita yang tetap hidup tidak tenang lagi. Semua merasa, apalagi kemarin sudah kita lihat kan, di mana penyakit corona menimpa masyarakat kita di rumah sakit AWS, di situ juga banjir datang. Ya, dan ini cukup masyarakat mereka, termasuk kita yang sebagai petugas kesehatan juga mengalami kesulitan dalam melayani pasien yang ada. Dan ini tentu sudah dilakukan antisipasi lah paling tidak. Kalau sudah air seperti itu, maka tentu nantinya supaya rumah sakit ini berfungsi dengan baik, kalau sudah menggunakan kolam retensi yang ada di sekitar situ, kita juga bisa mengatasi banjir yang ada. Ya mungkin konstruksi bangunannya yang kita naikkan, kita tinggikan, ya kan? Tidak bisa lagi yang ada saat ini. Ya, artinya tahap demi tahap kita lakukan perbaikan. Gedung A tahun ini, di B tahun ini, tahun berikutnya bisa mengantisipasi. Kalau memang kolam retensi penampungan tidak bisa mampu lagi menahan banjir yang ada ini. Nah, tetapi banjir ini selain kita melihat dari apa yang sudah dilakukan saat ini, memang ada rencana kita inginkan mulai dari jembatan 1 sampai paling tidak sampai benangnya itu bersih. Ya, kurang lebih 31 km itu bersih. Kemudian diturap di pinggirnya, kalau tidak diturap bagus juga, tetapi dengan teras siling yang bagus, menyusunnya begitu supaya tanah tidak longsor, itu bagus juga. Jadi keindahan alamnya bagus itu, ada penghijauan. Nah, kalau misalnya mulai jembatan 1 sampai benangan, paling tidak saat ini sampai di PM Nur saja bersih, ya,
panel itu bersih sampai ke muara itu bersih, itu tidak kota Samarinda sudah terlihat. Itu sudah terlihat. Tapi tidak ada bangunan lagi yang masuk ke dalam sungai, tetapi bangunan itu menghadap ke sungai. Ya kan? Artinya di pinggir turap itu diberi jalan inspeksi kan istilahnya untuk orang jalan olahraga ya 4 meter atau 5 meter supaya juga kalau ada kebakaran mobil brandir bisa masuk, ya kan? Itu lebih aman. Itu di pinggir turap itu diberikan. Tapi di lainnya bisa digunakan oleh masyarakat untuk berolahraga jalan kaki. Nah di belakangnya baru ada perumahan. Jadi menghadap ke sungai, bukan membelakangi sungai lagi nanti. Nah itu silakan nanti bentuk rumahnya gimana. Ya mudah-mudahan juga kita bisa dibantu oleh pemerintah pusat adanya rumah susun yang dibangun dengan beberapa lantai, ya, supaya masyarakat juga tidak berhamburan lagi membangun rumah sendiri. Ya, yang kemarin kan sudah ada wacana untuk membuat Gang Nibung itu ada 2 tower rumah susun yang akan dibangun oleh pemerintah pusat, tapi tidak terlaksana. Memang saya kira itu masalah lahannya belum bebas kan. Kalau lahannya bersih, saya kira program pusat akan masuk. Nah itulah jalan keluar yang memang. Nah alternatif terakhir tadi itu, apabila juga ini sudah direncanakan dari dulu, saya pernah diskusi dengan salah satu mantan sekda wali kota dulu menyatakan wacana untuk membendung sungai muara sungai Karangmumus itu sudah ada. Ya. Karena itu bagus sebetulnya. Kalau air surut itu dibuka. Ya. Kalau Mahakam surut, air itu dibuka, bentukan untuk pintu airnya itu. Begitu air pasang itu ditutup. Ditutup artinya sungai Mahakam naik, sungai Karangmumus juga naik. Ini disedot keluar sungai Karangmumusnya. Nah, kan? Jadi menahan air pasang yang masuk disedot keluar. Itu seperti di Cengkareng pada waktu sering banjir kan jalan itu kan seperti itu pakai pompa. Kita pompa. Jadi setiap ada air hujan, area akan hujan itu dipompa, dikosongkan sungai Karangmumus ini sesuai dengan mungkin hanya 3 meter kedalamannya lagi, tapi posisi sungai Mahakam itu tinggi gitu loh. Kan kita buang aja ke sana. Jadi kalau ada hujan sudah bisa mengantisipasi itu. Itu alternatif terakhir yang sudah dirancang juga itu 2 tahun yang lalu kata mantan sekda ini yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi air yang masuk itu. Itu alternatif yang terakhir ya. Selain itu kita coba dengan ini normalisasi Karangmumus kita, kemudian benahi drainase yang ada, ya tidak ada lagi sumbat-sumbat, ya. Nah maka itu akan mengurangi banjir di titik-titik yang terdampak. Nah kalau misalnya nih Pak, kami kan pernah tuh Pak jalan dari Samarinda ke Bontang. Itu kan jalanannya lebih tinggi daripada rumah. Jadi pas hujan deras itu air itu larinya ke rumah bukan karena jalan kan lebih tinggi tuh. Nah itu penduduk situ sempat itu keluh kesah ya protes ya kok nggak diperhatikan kayak apa ini kok jalanannya lebih tinggi dari rumahnya, mereka mau tinggikan sesuai jalan nggak ada uang gitu ceritanya. Nah, itu gimana itu Mas? Ya mungkin saya kira itu tidak semuanya kan, ada titik-titik tertentu ya. Artinya kita tinggal mengakali bagaimana paretnya kita barisi. Nanti paret depan, kiri kanan kita buatkan. Jadi begitu air turun langsung masuk ke paret kan, ke bawah dia kan gitu. Nah itu lebih bagus. Tapi saya kira itu tidak terlalu banyak yang titik-titiknya ya. Ada spot-spot itu aja. Nah, kita bisa lakukan seperti itu. Ya, daerah Bontang, Samarinda Bontang kan ya. Cuma di daerah Bontang Samarinda ini ada juga titik-titik terendah seperti tanah datar ya. Jadi lewat sedikit dari Bandara PT Pranoto itu ada tanah datar, itu rendah rawa kan. Nah, kalau hujan deras ya bisa banjir juga. Nah kalau yang seperti itu kita mencarikan sodetan, buangan air itu kita sodet kemana arahnya, apakah arah ke ke kawasan-kawasan yang rendah, bisa kita sodet ke sana. Jadi membuang ke sana ya gitu air. Karena daerah utara kan banyak gunung-gunung, bisa kita buang ke lereng-lereng gunung yang ada, yang memang di situ masih hijau kan. Jangan sampai kita buang kepada lereng-lereng gunung yang sudah tidak ada pohonnya. Habis lagi air bahnya masuk nanti kena lagi. Gitu. Iya betul. Kita loncat nih Pak, ya. Dari banjir kita loncat ke pengangguran. Wah, jauh nih lompatannya nih jauh nih. Ini kan gini Pak, banyak nih saya lihat perusahaan-perusahaan di Samarinda aja kita cerita Pak. Itu perusahaan asing ya Pak ya. Itu dia lebih
apa ya, lebih suka dengan tenaga asing daripada tenaga lokal ini. Ada beberapa lah yang saya tahu sih, ya terus saya sebut lah. Jadi dia lebih percaya gitu dengan tenaga asing ini dari tenaga lokal ini. Ini kayak apa ini Bang? Pemkot ini apakah dia nanti bisa istilahnya itu apa ya, menekannya atau apa itu? Mengurangi lah, tidak. Gimana itu Bang? Ya, kita ada misi kita di situ. Misi kedua kita itu adalah pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengangguran. Dan ini tentu upaya kita adalah paling tidak mengurangi angka pengangguran kita yang kurang lebih 20.000 orang. Itu dari sarjana, bahkan ada sarjana S2-nya, S1, SMA, SMP, dan SD. Tapi SD sedikit. Yang banyaknya adalah SMA, lulusan SMA dan S1. Ini yang banyak menganggur, dan ini juga menjadi problem kota. Ya. Nah, kita selama 5 tahun itu merancang, paling tidak per tahun itu kami ingin pengangguran ini kita atasi. 5.000 per tahun kita coba untuk memberikan pelatihan kepada mereka sesuai dengan kondisi pasar kerja kita yang ada di Samarinda. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa saja pasar kerja di luar Samarinda. Yang penting pengangguran Samarinda akan berkurang. Nah, arahnya ke situ. Nah, ini kita latih, ya. Karena melalui BLKI kita yang ada di Samarinda, BLKI provinsi, bahkan ada pihak swasta sendiri yang melakukan pelatihan terhadap tenaga kerja itu, ya, supaya skillnya sesuai dengan pasar kerja kita yang ada. Nah, bagaimana kita melihat skill itu yang ada, kita akan evaluasi mana pasar-pasar kerja kita yang masih terbuka saat ini. Ya, industri kita apa saja yang bisa di kota ini, karena kita kota ini tidak ada industri besar kayu, tambang segala macam. Jadi mereka pada kompetisinya pada industri rumah tangga, properti, ya, industri infrastruktur, misalnya itu ada pembuatan kapal, ya, pembuatan jalan-jalan yang memang menuju daerah-daerah produksi, itu yang hanya pasar kerja yang kita bisa siapkan. Nah, 5.000 setiap tahun, kita ingin 5 tahun itu kita mendapatkan 25.000, akan mengatasi 27.000 pengangguran kita yang ada. Dan ini insya Allah kita coba itu, apalagi kita saat ini sudah banyak berkembang wilayah-wilayah yang menjadi fokus usaha industri. Ya. Katakanlah kita punya industri perkapalan yang ada di Muara, ya, Sungai Kapi, Pantuan di sana, dan itu luar biasa banyaknya tenaga kerja di sana. Tetapi itu kan tidak terekspos keluar. Dan kita orang Samarinda tidak tahu bahwa Samarinda ini ada industri perkapalan yang terbesar di Indonesia, ya, dan ini orang banyak tidak tahu, dan ini kita kembangkan. Dan bagaimana melatih mereka itu? Nah, mereka akan berlatih dengan BLKI kita di bidang perkapalan. Karena perkapalan itu banyak tenaga las, ya, tenaga macam-macam lah yang bisa diterima di situ. Nah, itu kita siapkan. Nah, belum lagi industri kalau kita sini ya paling tidak properti, ya. Banyak pengangguran kita, terutama yang kelas SMP SMA itu yang memang skillnya tidak punya, itu kita arahkan ke properti, bangunan-bangunan perumahan itu. Nah, di situ bisa pengangguran yang ada. Nah, yang sarjana ya kita persiapkan, kita latih lagi industri rumah tangga, ya. Industri kecil rumah tangga, industri makanan, ya. Industri pakaian, ini bisa kita atur ke sana. Karena kita jangan memikir bahwa dana tidak ada, nggak perlu ke situ. Karena sumber dana ini cukup banyak, ya. Kita bisa meng-hire perbankan. Semua perbankan sudah memberikan kreditnya dengan bunga rendah, ya, kepada industri-industri rumah tangga, ya, BRI, Bank Indonesia, BPD, dan bank-bank lainnya. Karena mereka menyiapkan CSR mereka yang harus masuk ke membantu masyarakat di mana lokasi kantor mereka berada saat ini. Nah, kemudian kita juga ada CSR yang dari perusahaan-perusahaan batubara, kan banyak di sini. Kemudian pengusaha properti, pengusaha tambang cukup banyak di sini. Itu bisa kita minta CSR-nya
yang bisa dibantukan kepada industri itu, dan itu bisa melatih tenaga kerja kita dari situ juga nanti. Nah, di samping itu baru ada dana dari pemerintah untuk mendukung ini supaya itu berjalan. Nah, itu langkah yang harus kita lakukan. Jadi jangan sampai pengangguran ini tidak diberikan peluang untuk masuk pasar pekerja, sehingga mereka akan menimbulkan masalah kerusuhan sosial karena kesenjangan terjadi kan. Nah, soalnya kerusuhan sosial kita terjadi karena pengangguran kita yang tinggi. Jadi kita atasi dengan membukakan lapangan kerja. Nah, apalagi saat ini ibu kota negara akan pindah di Kalimantan Timur. Itu berapa ratus ribu tenaga kerja yang diperlukan mereka. Ya. Kita tidak perlu yang skillnya tinggi, apalagi tadi kan harus datangkan dari luar, mendatang ke tadi negara Cina segala macam. Itu kan banyak tenaga kerja seperti di Morowali, itu hampir perusahaan Morowali itu hampir 50%-nya tenaga dari luar, dari China. Nah, sekarang kita mencoba mengurangi itu. Artinya dengan adanya skill tenaga kerja yang sudah dilatih dari sini, yang bisa masuk pasar kerja, itu akan menutup peluang dari tenaga kerja dari luar, ya, karena skillnya sudah tinggi kan kita. Nah, itu yang kita upayakan. Nah, bagaimana kita mengantisipasi supaya bersaing ini? Nah, tentu nanti kan ada penilaian dari apa yang sudah dilatih oleh BLKI sendiri pada latihan kerja itu, karena terlihat orang-orang yang bakatnya di mana. Dan ini ibu kota negara akan membutuhkan ratusan ribu tenaga kerja, mulai dari cleaning service. Kita persiapkan, ya kan, yang lulusan SD, SMP yang tidak bisa skill yang khusus, ya kita ke cleaning service-nya. Kemudian yang listrik, nah, nanti ada pemasangan listrik di kantor, perumahan di ibu kota negara. Ada yang masang mengelas besi dan lain sebagainya, bangunan segala macam. Itu kita arahkan ke sana. Jadi diinventarisir dari sekarang sudah kita lakukan itu supaya begitu orang datang pasar kerja yang ada, ini siap masuk. Jadi tidak lagi bercari-cari, nanti akhirnya kita ambilnya di luar karena kita tidak punya. Tapi kalau kita latih dari sekarang, kita akan punya tenaga kerja, maka itu akan memberikan dampak positif terhadap pengangguran kita. Nah, itu langkah. Nah, ini Pak, saya sempat bukan meneliti, tapi saya terjun langsung nih Pak. Jadi terjun langsung ke masalah balai latihan kerja yang Bapak singgung tadi. Saya lihat workshopnya bagus, alat-alatnya paling lengkap. Bapak kan kalah. Kalau menurut saya Bapak ya, karena saya terjun langsung ke situ. Jadi kalau cuma permasalahan selama saya melakukan survei 1 bulan lebih ya. Jadi itu kesimpulannya itu, kalau saya lihat BLK ini kan hanya menyiapkan tenaga itu, latihannya melatih, setelah itu dilakukan aja, artinya dilepas begitu aja. Jadi kalau saya lihat tidak ada namanya MOU. Jadi seharusnya kan, ini menurut ideal saya gitu. Ideal saya itu seharusnya BLK, dalam hal ini kan BLK ya, mewakili pemerintah itu melakukan MOU dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Samarinda aja, kemudian lulusan dari sana misalnya perusahaan A dia membutuhkan teknisi ini, yang tadi Bapak bilang pengelasan gitu. Nah, harusnya ada seperti itu, tapi faktanya di lapangan nggak ada. Itu kalau Bapak nanti jadi wali kota itu, apakah Bapak akan mengarahkan ayo semua perusahaan ambil tenaga kerja, ya ditekan untuk melakukan MOU lah, kira-kira begitu, Iya, sebenarnya kan yang bertanggung jawab terhadap tenaga kerjanya ada dinas tenaga kerja. Nah, dinas inilah kepanjangan tangan pemerintah, dan mereka inilah yang menginventarisir berapa tenaga kerja yang siap dilatih, ya kan? Nanti baru antara dinas tenaga kerja bekerja sama dengan BLKI. Nah, di dinas tenaga kerja ini sudah tertera di situ latar belakang masing-masing tenaga kerja kita, ya kan, lulusan SMP, SMA, sarjana. Nah, bisa nanti diarahkan oleh mereka, oh ini jurusan SMA-nya pasti alam, ini jurusan sosial, ini jurusan budaya. Itu sudah
lakukan arahnya ke sana. Kalau jurusan istilahnya sosialnya, tentu dia bergerak di bidang yang seperti itu. Ya, misalnya urusan-urusan yang memang terkait dengan tidak teknis itu dipegang oleh mereka. Tetapi yang teknis, IPA segala macam itu ada sudah latar belakang mereka, ada dasar yang dari dapat mereka bisa kita arahkan pada jurusan-jurusan kimia, jurusan fisikanya yang memang tertera di dalam pasar kerja yang ada. Ya kan, untuk pengelas itu kan fisika itu. Nah, itu bisa masuk di situ, ya kan. Kemudian dia nanti untuk campuran itu jurusan kimia, ya kan. Nah, itu orang yang pasti alam itu pasti bisa menyesuaikan karena sudah ada dasar. Nah, itulah kejelian dinas tenaga kerja nanti menyesuaikan masing-masing latar belakang mereka ini. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga orang yang tadinya di sosial tadi bisa juga dia belajar di yang jurusan IPA tadi, gitu kan? Nah, sesuai, yang penting diri dia sudah menguasai bidangnya itu, ya bisa saja berpindah. Sebaliknya, yang IPA bisa juga ke sosial. Nah, ini tentu di dalam mengantisipasi kekurangan balai latihan kerja kita yang ada, tentu ini diperlukan penyusunan program yang memang sesuai dengan keahlian masing-masing mereka. Misalnya ini tahun ini ada tiga angkatan, ini khusus yang kimia. Tahun ini ada 3 angkatan khusus yang sosialnya. Jadi yang seperti itu yang harus dilakukan oleh OPD yang menangani. Nah, BLKI itu hanya menerima saja, nanti dia menyesuaikan jurusan-jurusan. Nah, tadi seperti tadi yang bisa juga ke sosial, bisa ke IPA bisa ke sosial, itu tergantung nanti bakat mereka yang dilatih nanti kan. Gitu. Kalau sampean misalnya ada bakatnya sudah memang ada di situ, tapi sekolahnya sosial, tapi bakatnya di IPA, tentu itu bisa menambah skill lagi kepada pekerjaan yang akan dihadapi. Nah, itu kita persiapkan seperti itu. Jadi kita ingin bagaimana nanti kalau misalnya BLKI kita sedikit tidak tapi ya swasta ada yang melakukan pelatihan seperti itu. Katakanlah saat ini seperti Telkom itu dia ada sekolah khusus, bukan hanya untuk Telkom, tapi untuk umum juga. Nah, itu institusi yang melatih para tenaga kerja kita yang disiapkan untuk dipakai pada pasar kerja. Gitu. Kalau BLKI itu, Pak, saya lihat memang kan kalau mereka itu yang di BLKI itu memang sudah bagus. Saya lihat setiap bulan itu tes setahun itu ada 3 kali atau 4 kali lah. Saya lihat bagus kalau dia melayani bagus. Saya lihat bagus. Maksud saya kan ketika teman-teman itu lulus dari BLKI dapat sertifikasi sesuai bidangnya, ya pasti itu. Nah, dia ini bingung, Mbak. Bingung, teman-teman ini masih di WA grup itu saya lihat kayak apa, bro gitu. Jadi ada pembicaraan dia masih menggantung pemerintah ini belum bisa. Iya, saya paham mengarahkan mereka. Iya, sebenarnya BLKI tidak bertugas seperti itu. Yang bertugas kita di dinas tenaga kerja kita. BLKI hanya menyarankan, nih saya sudah mengeluarkan jurusan mesin, teknik mesin saya. Ada sekian ratus orang, silahkan ke tenaga kerja. Nah, kan tenaga kerja itu orang mencari kerja kan di situ. Nah, tenaga kerja ini mengarahkan. Jadi pemerintah melalui tenaga kerja ini yang mendatangi di mana-mana perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Saya siap sekian orang, Bapak perlu berapa? Seperti itu cara menjualnya kan. Nah, mereka akan lebih efektif seperti itu. Kalau mereka jalan sendiri, biasanya setelah mereka selesai latihan kerja, itu sudah dinas tenaga kerja sudah ada catatan. Sebelum mendapatkan kartu kuning itu kan syaratnya itu, kamu ahlinya di mana gitu. Di kartu kuning itulah yang bisa menunjukkan di jurusan apa dia keahlian, dilatih di mana dia, itu pasti. Karena dari perusahaan sendiri dia akan menulis lagi kan, ini betulkah dilatih ini, mana sertifikatnya, berapa tahun dia dilatih. Nah, janganlah kita bicara kualitasnya dulu kan, artinya kualitasnya ini sekian jumlahnya itu sudah cukup gitu. Sudah bisa. Jadi ada yang bertanggung jawab memang dinas tenaga kerja. Jadi PLK itu hanya melaksanakan latihan, dia melaporkan sudah dilatih sekian, dan kerja yang akan Berarti kita lompat lagi nih, karena memang mungkin Bapak ada kesibukan, kita lompat
ke dana operasional RT nih Pak. Nah, sampai saat ini saya belum begitu tahu nih angka total anggaran nanti untuk dana operasional RT itu kan saya memang belum tahu. Kalau nanti Bapak nih jadi wali kota nih, kira-kira tuh total anggaran yang akan Bapak sediakan untuk dana operasional RT itu berapa miliar untuk Samarinda itu? Iya, kalau kita lihat Samarinda ini kan ada 10 kecamatan, ada 59 kelurahan, ada kurang lebih 1.700 RT. Ya, 1.700 lebih lah RT kita yang ada. Nah, saat ini para RT memang belum dicekoki dengan ilmu pengetahuan. Ya, belum pernah dilakukan edukasi pada mereka, terkecuali orang-orang tertentu yang pernah ikuti pendidikan dan latihan. Nah, karena di RT itu kan ada pensiunan pegawai negeri, ya kan? Ada pensiunan swasta juga, ada orang asli penduduk di sana yang memang dituakan gitu kan, yang dianggap mampu. Itu RT kita yang ada. Tetapi mereka mendapatkan edukasi secara khusus apa tugas RT ini secara, kemudian bagaimana RT ini bisa membuat satu perencanaan pembangunan di RT-nya, bagaimana dia bisa, itu belum ada diberikan edukasi, belum ada pelatihan. Nah, tentu ini perlu kita lakukan itu gitu. Untuk meningkatkan kualitas RT ini, kita perlukan mereka harus kita latih. Nah, bagaimana cara kita RT ini bisa lebih profesional bekerjanya? Tentu dari pelatihan ini didapatkan mereka, dan itu bisa kita lakukan. Kalau kita lihat saat ini para RT memang terbebani tugas-tugas. Kalau ada orang berkelahi suami istri RT, ya kan? Ada orang berkelahi bapak dengan bapak tetangga RT yang ngurus, ya kan? Nah, seperti itu. Belum lagi yang lain, hal-hal lain. Jam 12 malam, jam 1 malam diketok rumah. Pak, ini istri saya selingkuh. Pak, ini suami saya selingkuh. Nah, itu kan ribut itu kan. Tugas RT cukup berat. Siang hari malam itu harus standby terus itu. Tetapi sekarang mereka hanya diberi dengan salary yang hanya pas-pasan, gaji yang pas-pasan. Saya tidak perlu menyebutkan berapa, ya. Tetapi itulah kondisinya saat ini. Pernah sudah dapat sekian diturunkan lagi, gitu. Nah, padahal kalau kita ingin perencanaan itu bergeraknya dari bottom up, ya, dari bawah, itu saya kira RT itu ujung tombak kita membangun. Nanti berkolaborasi dengan para lurah kita. Karena lurah banyak kaki tangannya, ya, ada LKMD-nya di situ, ada posyandunya, ada PKK dan sebagainya yang mereka sudah banyak dilatih, sudah banyak pengetahuan. Dan ini RT tentu kita ingin nanti kalau kami duduk seandainya RT ini akan kita fungsionalkan. Kita akan berikan tugas-tugas berat pada mereka, tetapi dengan sesuai dengan salary yang kita berikan, gitu, honor yang kita berikan. Nah, kita melihat yang sudah memanfaatkan RT, tetapi ini karena memang sedikit RT-nya, ya. Seperti saya lihat seperti PPU itu, RT itu gajinya per bulan 2 juta. Sudah mendekati dari persyaratan tenaga kerja kita melalui upah minimum, UMR-nya sudah hampir mendekati UMR 2,3 sampai 2,4 juta. Itu gajinya. Tapi memang sedikit RT di sana yang dengan APBD sesuai. Tapi bagaimana kita mensiasati RT yang banyak hampir 2.000 RT ini? Nah, hampir 2.000 RT ini ya kita carikan peluangnya nanti bagaimana caranya supaya mereka ini berfungsi fungsional, dimanfaatkan oleh pemerintah, tidak hanya status sebagai RT, gaji 3 bulan baru diberikan, ya kan, dengan dana yang seperti itu. Nah, kalau sudah mereka dapat salary gaji upah yang besar seperti itu, maka mereka bekerjanya juga profesional, akan lebih lebih baik lagi cara kerja mereka, apalagi dilatih macam-macam. Nah, keinginan kami ingin mereka ini sejahtera nanti. Tugas yang diberikan sesuai dengan upah yang kita berikan juga, gaji yang kita berikan juga. Itu sudah. Tapi saya tidak perlu menyebutkan di sini, tetapi dari ada yang sekarang kita bisa naikkan 2 kali lipat dari ada yang sekarang. Itu sudah kita hitung di APBD Kota Samarinda, itu mampu, tidak besar, ya. Dan satu hal lagi, ada sebenarnya sumber pendanaan sesuai dengan peraturan pemerintah
nomor 17 2018 itu ada dana untuk kecamatan. Itu dana untuk kecamatan itu berarti dia membawahi lurah dan RT kan gitu. Itu sebesar 5-10% dari APBD. Ya. Itu yang sudah ada di dalam peraturan pemerintah nomor 17 2018 itu. Itu bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas RT kita gitu. Bisa merancang pembangunan dari badan up ini, dari bawah ini. Dan ini yang akan kita hidupkan ke depan supaya kita cukup nanti mengontak lurah, Pak Lurah RT ini namanya si Amin misalnya, gimana pekerjaannya sudah selesai atau belum? Dan kalau kita berikan kewenangan kepada mereka secara utuh, maka apa yang dilakukan mereka di RT itu akan juga dijaga mereka, ya, karena mereka yang bekerja. Nah, kalau orang lain bekerja, mereka merasa biar aja tuh pemerintah aja yang ngurusi itu, nah, biar aja paretnya miring, baretnya runtuh dibiarkan. Tetapi kalau itu diserahkan tanggung jawabnya kepada RT, mengawasinya, apalagi bisa ada skill tenaga di RT itu bisa membangun jalannya, itu luar biasa lagi. Mereka dapat upah lagi, dapat ilmu lagi kan gitu. Nah, ini yang kita ingin berdayakan RT ini, supaya mereka bisa fungsinya itu betul-betul menjadi kabupaten kita juga sebagai pemimpin daerah enak sudah. Kalau mereka sudah kita berikan edukasi kepada mereka, itu tugas kita nanti. Nah, kalau misalnya 5-10% katakanlah yang terendah, APBD Samarinda kurang lebih 3 triliun, 3,3 sampai 3,1 triliun. Berarti mereka akan mendapatkan 150 miliar, ya, 5%-nya. Ya, kalau saya tidak mau mengkritisi paslon lain, itu memang program mereka, ya kan gitu. Tetapi kami dengan modal membangun, memberdayakan RT ini secara terintegrasi pembangunan nanti dengan RT itu, saya kira itu sudah memberikan yang lebih dari yang ada saat ini. Ya. Kalau kita benar-benar menggunakan PP 17 itu, saya kira tugas-tugas yang diinginkan RT harus kekurangan untuk keuangan untuk membangun RT itu akan teratasi di situ. Tidak usah takut lah itu. Artinya hak-hak mereka yang paslon lain yang menyampaikan 100, 300 dan lain sebagainya. Tapi kita optimis bahwa dengan PP 17 2018 itu akan lebih mensejahterakan RT nanti. Nah, termasuk juga apa yang menjadi hitungan kita melihat dari kegiatan yang sifatnya fisik dan ekonomi yang turun ke RT-RT itu tentu itu lebih besar lagi. Jadi kita kolaborasikan saja, kan dari pusat pun ada untuk RT dan untuk kelurahan itu ada dana ikut dari pusat. Nah, itu saya lupa per kelurahan itu 500 atau berapa, 700 per kelurahan. Dan itu juga tujuannya sama. Itu di luar APBD kota. Tapi ada APBN-nya itu turun. Belum lagi bantuan-bantuan lain. Ada lagi dana desa. Kalau kita tidak ada, ini yang ada kita dana kelurahan. Itu bisa untuk membangun itu. Banyak sumber pendanaan yang kita bisa manfaatkan. Dan itu melebihi dari apa yang diangan-angankan oleh mereka kan, sesuai tagline. Kenapa kami ingin visi kami itu menuju Samarinda bangkit? Ya. Kita ingin bagaimana pembangunan kota Samarinda ini dilaksanakan secara terintegrasi. Itu namanya bangkit itu. Pembangunan kota Samarinda secara terintegrasi, itu namanya bangkit. Itu yang kita harapkan, yang bisa memotivasi semua gerakan pembangunan kita yang berasal dari bawah. Itu harapan kita. Langsung dari masyarakat. Oh, itu. Berarti ya, terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir. Ini sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, pertanyaan terakhir itu Pak, kira-kira nih Bapak sudah menginventaris nggak kelurahan apa yang akan Bapak lebih besar untuk mengelola, membantu anggaran yang tadi kita ceritakan dana operasional RT tadi Pak? Iya, saya kira kami melihat dari sisi besar dulu. Jadi tidak di per RT yang kita lihat, tapi per kecamatan. Saya ingin di kecamatan itu yang menjadi keluhan kita itu adalah air bersih. Ya.
di 10 kecamatan masih ada yang belum mendapatkan air bersih yang rutinitas gitu ya. Kadang-kadang hanya seminggu sekali, kemudian sudah ada jaringan belum ada airnya, itu masalah utama. Nah, kita ingin bagaimana pembangunan yang sifatnya penyediaan kebutuhan dasar masyarakat ini, air ini, itu semua kecamatan akan merasakan semua. Terutama di kawasan utara itu banyak yang belum mendapatkan. Nah, tinggal kami ingin bagaimana setiap kecamatan itu akan dibangun intek. Ya, intek itu untuk mengatur semua persediaan air yang ada di masing-masing kecamatan. Kalau misalnya Sungai Kunjang sudah ada intek Sungai Kunjang ya, di pinggir Sungai Mahakam. Kemudian ada beberapa intek lagi yang sudah. Nah, yang belum punya intek seperti Samarinda Utara, ya, itu belum ada intek, dan mungkin daerah-daerah lain yang di Makroman mungkin itu bisa kita bangunkan intek nantinya supaya air bersih itu terlayani semua. Banyak sumber air yang bisa kita dapatkan, ada sungai, ada genangan air ya, ada sumur dalam, itu bisa kita lakukan. Tapi kalau sumur dalam agak berat karena memang FE kita sangat tinggi. Jadi kita gunakanlah sumber-sumber air seperti sungai yang bisa terjaga. Nah, kemudian kami ingin juga puskesmas. Di seluruh kecamatan itu ada puskesmas. Kalau perlu puskesmas itu bisa dibarengi dengan puskesmas rawat inap, supaya tidak terlalu jauh lagi mereka ke rumah sakit, cukup di sana tapi sudah terlayani kesehatannya ya, pengobatannya. Dan ini paling utama yang kita akan lakukan nanti di sisi kesehatan ini adalah setiap kelurahan sudah ada puskesmas yang sifatnya ada rawat inapnya. Nah, itu paling utama yang harus kita persiapkan. Nah, ini hal-hal seperti inilah yang kami dulukan ya, selain juga membenahi dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan dari bawahnya, yang dari tingkat RT kelurahan ini, supaya nantinya terintegrasi ya, dari RT lurah kecamatan itu sama programnya ya, tidak beda-beda, nanti kecamatan lain, lurah lain, RT lain, tapi mulai dari bawah ini sudah diinventarisir kelayakannya, kemudian kebutuhan masyarakat yang bisa diangkat kelurahan baru ke kecamatan. Nah, itu kita persiapkan. Tetapi yang penting, yang besar-besar dulu, puskesmas, kesehatan, air bersih untuk minum, dan lagi fasilitas lain lagi, mungkin jalan-jalannya, ya, jalan masuk gang segala macam. Dan ini juga kita lakukan inventarisasi. Tidak lagi kita nanti hampir semua gang itu dibeton, dicor, itu biaya mahal. Tetapi kita lihat gang-gang yang memang tidak dilewati mobil besar, itu cukup dengan hot mix, sudah cukup itu. Jadi tidak perlu beton. Karena membangun jalan beton itu bisa 10 kali membangun jalan hot mix. Ya, karena mahal sekali. Karena ketebalan 30 itu 1 kilonya aja berapa hampir 7 sampai 8 miliar. Tapi kalau hot mix kita bangun 1 kilonya 300-400 saja tidak cukup. Ya kan? Jadi dapat panjang, dapatnya volumenya lebih panjang, ya kan? Dan menikmati semuanya. Tapi kalau beton panjangnya 1 kilo di gang ini, tapi hanya duitnya 500 juta, hanya separuh. Tapi kalau hot mix bisa, karena kalau hot mix itu kalau tidak dilewati kendaraan berat dia tahan. Ya, apalagi daerah-daerah yang tidak kena banjir, itu cukup, tidak perlu beton. Jadi kita inventarisasi itu, jangan semuanya beton. Ya, itu jadi habis duit kita hanya untuk membangun jalan beton. Tetapi coba itu dulu untuk mengeraskan, nanti tahun-tahun berikutnya kalau memang sudah arus transportasinya airnya tinggi, baru kita lakukan jalan-jalan. Oke, sekarang sesi tanya jawab Pak. Ya. Oke, dimulai dari siapa nih? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jair, ini ada pertanyaan sebelumnya ada masukan nih dari Facebook akunnya Sehat Simalinggo. Ya. Pak, jadi kritikannya begini, jangan RT saja Pak yang diperhatiin bilangnya. Warga juga, karena warga lah yang memilih langsung. Nah, itu mungkin kritikan saja Pak ya. Nah, kemudian kita beralih ke Ibu Rani. Dia bertanya menggunakan sosial media, kemudian diteruskan ke WhatsApp. Pertanyaannya adalah, apakah Pak Zairin bisa menerapkan polisi kebersihan di setiap RT? Nah, polisi kebersihan ini yang dimaksud mungkin itu lepas dari RT Pak.
Artinya model ada satu masyarakat yang ditetapkan menjadi polisi kebersihan untuk di RT-nya dan digaji dari RT tersebut. Kemudian ini dari Ibu Dwi Rahmawati. Kemudian apakah ada kontrak khusus buat RT jika dia mendapatkan insentif, Pak? Nah, khawatirnya nanti jika tidak ada kontrak mungkin ya dana tersebut pertanggungjawabannya tidak jelas. Pertama ada apa ya? Ya. Kurang itu ya. Ya. Ada kontrak. Nah, kemudian Pak dari Ria Puspita, kopi mamanya Dullah. Ini akunnya panjang akunnya. ya, kopi mamanya Dullah. Apakah Pak Zairin bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru karena banyak masyarakat di saat pandemi COVID ini pemutusan hubungan kerja, termasuk perusda yang akan dibangun. Ada 4 ini. Nggak apa-apa ya, kita 4 Pak ya sekaligus Pak ya. Kemudian dari Lia Amelia, nah ini Pak, suami saya baru saja terikat kontrak kerja, tetapi tidak tetap. Nah, bagaimana Pak kelanjutannya ini tenaga kontrak ini bisa jadi tetap? Gitu. Terima kasih Pak. Oke, bisa dicatat sudah. Oh, satu lagi. Siapa ini? Rustina. Saya ingin bertanya, jika Bapak terpilih nanti apakah akan adanya keterbukaan transparansi mengenai dana RT ini? Nah, ini mungkin ada kaitannya dengan kontrak itu tadi Pak ya, dengan pertanggungjawaban Ratna ya, atas nama Rustina ya. Rustina di live ini ya. Instagram ada kan? Coba. Ya, kita jawab dulu itu. Yang itu aja dulu. Ya, itu aja dulu ya. Ya, silakan. Langsung ya. Iya. Kita mulai dari pertama masalah RT. Kemudian tadi kenapa RT-nya aja diperhatikan masyarakat dan enggak. Kalau kita memperhatikan semua masyarakat, tidak terawasi semua. Kalau semuanya diperhatikan, mewakili masyarakat itu adalah RT. Lewat RT inilah yang kita tahu nanti bagaimana masyarakat di lingkungan RT-nya gitu. Nah, itu yang kita perhatikan. Jadi bukan kita tidak mengawasi masyarakat, kita memperhatikan masyarakatnya. Tapi kalau semuanya kita memperhatikan, di mana ada waktu lagi kita nanti. Tugas kita hanya memantau pemerintahan ini. Cukup pada mewakili RT itu. RT yang tahu menyampaikan masyarakat di gang ini orangnya begini. Nanti tetap kita akan lakukan perhatian kepada mereka, apa yang menjadi masalah mereka. Itu terkait dengan mereka. Nah, bagaimana dengan gaji upah gajinya RT yang tidak dikhawatirkan seperti kemarin terjadi penurunan ya dari sekian jadi sekian. Memang perlu ada kontrak itu. Sekarang ini ada kontrak tadi di pertanyaan terakhir tadi. Pegawai negeri itu ada pegawai outsourcing, pegawai kontrak per tahun. Itu kontrak itulah mengikat ya. Mengikat daripada pegawai ini untuk bekerja selama 1 tahun dan tugasnya menjalankan sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang ada di OPD itu. Itu ada kontrak 1 tahun dan itu sudah jelas, artinya setahun saja dikontrak, tahun depan kontrak lagi, perbaharui lagi. Jadi tidak lanjut dengan kontrak pertama, kemudian kontrak lagi yang ketiga, kontrak lagi gitu. Nah, kita nanti khawatir kalau RT dibikin langsung seperti itu, nanti RT-nya terus-terusan, ya kan? Lebih baik nanti kontrak ya per tahun, kontrak lagi per tahun, kontrak lagi setiap tahun gitu. Nah, nanti kalau misalnya ada ketidaksetujuan masyarakat terhadap RT ini, kita bisa putus sampai di situ. Kan ada pemilihan RT lagi kan itu oleh masyarakat. Nah, kalau terpilih lagi ya alhamdulillah gitu kan. Jadi pemilihan RT paling tidak menyelesaikan dari kontrak tahunannya dia. Itu lebih tertata dengan bagus itu. Jadi tidak ada nanti image ini RT ini mau terus jadi RT gitu. Padahal masyarakat kan tidak ada yang menginginkan misalnya. Nah, itu salah satu kita bisa melakukan
tidak harus RT itu lagi, lalu pemilihan setelah itu kontrak lagi. Itu lebih bagus, lebih teradministrasi, dan mereka punya kekuatan juga gitu loh. Tidak lagi sekarang terima sekian, besok lain lagi, turun lagi, coba naik apa-apa katanya kan. Ya. Tapi nah itu yang perlu diadministrasikan, itu bagus. Tadi satu lagi. Kemudian pertanyaan Ibu ini apa terkait polisi kebersihan tadi Pak? Nah, polisi kebersihan ini sebenarnya sama dengan sekarang yang ada namanya hantu air. Hantu air itu digaji untuk melihat semua kondisi parit-parit kita yang macet dan lain sebagainya. Itu mereka turun ke lapangan. Dan ini bisa saja. Tapi kalau misalnya ada polisi penjaga RT, udah laksanakan PRT aja langsung. Kalau polisi lagi menjaga RT, kalau di kelurahan itu ada Satpol PP ya. Satpol PP 2 orang ditempatkan di kelurahan. Ya. Nah, itu kita semuanya ada kader lingkungan dan sebagainya, itu bisa juga kita manfaatkan. Tidak harus ada polisi RT. Kalau polisi dari Kapolsek kita ambil habis kan orang menjaga. Mungkin maksud dari ini apa Ibu Rani ini polisi kebersihan itu adalah bagian dari warga Pak yang tetap di ya, RT. itu tadi nanti sama lagi tugasnya dengan RT ya. Oh iya betul. Iya kan? Ya. Lebih baik RT sendiri merangkap tugasnya, bisa menjadi polisi RT. Ya, jadi supaya kita juga mudah mengontrolnya. Dari cukup menanya dengan Pak RT gimana kondisi keamanan di RT Anda, RT sudah bisa saja dengan mereka duduk jaga malam misalnya itu sudah terbentuk polisi RT yang bisa ada di situ untuk mengawasi RT. Ya. Gitu. Jadi tidak perlu khusus lah ini kita persiapkan. Iya itu tadi yang terakhir tadi. Jawab tadi. Jadi artinya kontrak itu untuk melegalkan, mengikat mereka. Jadi mereka tidak ada kontrak, begitu kerja 6 bulan gajinya sedikit itu langsung berhenti, ya kan? Lari, minggat, itu kan ada itu. Karena gajinya tidak sesuai, ada tawaran lain lagi soalnya lebih tinggi dari itu lari. Nah diikat dengan kontrak itu, dengan sanksi-sanksi kan gitu, mengembalikan kalau misalnya gitu. Nah itu kekuatan kontrak itu maksudnya. Kalau dari Ria Puspita ini Pak arahnya mungkin lebih ke membuat perusahaan-perusahaan baru misalnya atau peluang kerja baru. Oh, ketenagakerjaan. Menciptakan kayak misalnya mungkin warna Kaltim misalnya untuk jadi Prusda kan bisa jadikan bisa mengikat seluruh tenaga kerja. Ya, saya kira itu kan tadi sudah kita sampaikan di pembahasan awal tadi bahwa pasar kerja yang ada itu akan disesuaikan dengan skill yang ada. Kalau si Mbak tadi punya skill yang pas di pasar kerja itu, kenapa tidak ya akan masuk di pasar kerja itu? Nah itu disesuaikan. Nah itulah yang menjadi patokan nantinya supaya pasar kerja yang ada itu benar-benar skill yang memang dibutuhkan oleh mereka. Ya. Artinya terkecuali ada surat sakti dan lain sebagainya kan, itu yang bisa tidak melihat dari skill latar belakang mereka, itu bisa saja. Nah itu yang mungkin yang diharapkan kan. Kalau ini Pak, sebelum nyambung lagi masalah usia itu biasanya itu ada Pak persyaratan satu ini ternyata ada usia nih Pak. Padahal kalau menurut saya nggak ada hubungannya antara produktivitas dengan usia seseorang. Yang ada itu produktivitas dengan skill. Jadi usia itu seharusnya dihapus gitu. Ya ini ada program pusat itu PKH itu memberi insentif kepada tenaga lansia 70 tahun ke atas. Ya, akan diberikan itu ada program pusat dari Kementerian Sosial. Dan itu banyak menuai protes. Gitu. Artinya seharusnya jangan 70, 60 tahun ke atas. Gitu. Jadi masih produktif, ya kan? Biasa mereka bisa diarahkan itu ikut bekerja pada industri rumah tangga misalnya. Bahkan kemarin ada yang usia lansia ini 60 tahun ke atas masih bisa mampu untuk menyuci piring di restoran segala macam. Itu pernah menawarkan kepada kita. Kita siap Pak, umur 60 ini nyetrika baju segala macam gitu. Yang penting mereka ada pekerjaan karena anak cucunya masih perlu dibiayai. Nah, dengan posisi umur 70 tahun ke atas itu orang sudah tidak bisa bergerak lagi.
jalan aja susah ya kan. Kalau itu makanya itu jadi protesan dari penerima PKH itu minta ingin 60 tahun. 60, saya kira 60 tahun sudah pas lah itu, masih kuat lah, cuci piring, nyetrika, ya kan, kemudian bersih rumah, nyapu segala macam. Nah itu bisa dibikin seperti itu. Nah kalau kita lihat dari tenaga kerja yang ada, memang lansia ini merupakan satu persyaratan. Nah, perusahaan kan, pasar kerja kan tidak mau menerima orang yang sudah tua, itu apalagi nanti dia bekerjanya kekuatannya tidak ada lagi. Nah itu salah satu persyaratan yang diberikan ke mereka. Batasan umur hanya 45 tahun. Kan ada biasanya kan, tidak ada yang minta 50 tahun. Nah itu tidak ada, pasti 40 tahun umur, karena itu dianggap masih produktif, masih bisa bergerak, masih bisa apa. Jadi persyaratan memang seperti itu yang dibutuhkan. Nah antisipasi untuk bagaimana mereka-mereka yang di atas 40 tahun itu kan, pemerintah pusat mengeluarkan dana untuk lansia itu diberikan kepada mereka. Pak, mungkin satu lagi Pak ya, kesian ini Pak yang tidak terjawab nanti. Satu aja lagi mungkin. Pak mau tanya, setelah Bapak terpilih nanti, apakah Bapak bisa, oh ini sama nih, kontrak kerja di perusahaan pertambangan, sementara suami saya kerja kontrak. Oh iya. Oh sudah Pak, sudah terjawab tadi. Terima kasih ya. Sudah terjawab. Berarti ini Pak, kesimpulan aja nih. Konklusi dari bincang-bincang ini apa nih Pak? Iya. Closing statementnya gini, Ya. kita ingin bagaimana apa yang kita canangkan seperti banjir tadi, bagaimana kita kerjasama kita, pemerintah, masyarakat, swasta dan sebagainya itu untuk berkolaborasi bekerja, ya. Kerja sama-sama. Pemerintah membangunkan, masyarakat menjaganya. Ya. Masyarakat membangun, masyarakat juga menikmatinya. Itu kira-kira yang ingin kita tegaskan nantinya, supaya sama-sama bertanggung jawab. Tidak hanya pemerintah yang bertanggung jawab, tapi masyarakat bertanggung jawab. Apalagi seperti banjir, kalau banjir pemerintah disalahkan, sebenarnya sama. Artinya masyarakat juga salah, kenapa harus membuang sampah sembarangan, ya, kenapa selokan tidak dibersihkan, ya. Seperti itu keinginan kita, ya, supaya di dalam kesimpulan akhir ini benar-benar kita ingin kerjasama kita, kolaborasi kita, terintegrasinya kita di dalam melaksanakan pembangunan yang ada. Kemudian dari sisi ketenagakerjaan kita ingin para penganggur kita untuk menyiapkan diri dalam rangka memasuki pasar kerja yang ada, khususnya di Kota Samarinda, pada umumnya di Kalimantan Timur, ya, karena ada ibu kota negara akan pindah di sini. Persiapkanlah diri Anda masing-masing dan bagaimana cara Anda mencari dengan biaya sendiri untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada, yang memang pelatihan itu skill yang tertinggi, ya, yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Silakan untuk menggunakan biaya sendiri. Tetapi untuk menggunakan dengan biaya pemerintah, maka Anda harus berhubungan dengan Dinas Tenaga Kerja, baik itu provinsi maupun Kota Samarinda, supaya menyalurkan diri Anda ini bisa tepat pada sasaran yang memang dibutuhkan oleh pasar kerja yang ada, ya, baik industri, kemudian perusahaan lainnya yang bisa menerima para tenaga kerja yang kita menganggur. Nah kemudian bagi para pelaksana industri rumah tangga, ya, usaha-usaha kecil ini bisa ditingkatkan, yang nantinya bisa berkolaborasi dengan perbankan dan CSR dari perusahaan-perusahaan yang ada. Dan ini melalui pemerintah Kota Samarinda akan menyalurkan mereka nanti. Dan kredit-kredit yang diminta bisa lewat bank dengan bunga 0%, dan bisa juga lewat institusi lainnya yang bisa memberikan bantuan kepada masyarakat kita, khususnya para industri rumah tangga, industri kecil dan lain sebagainya yang ada di Kota Samarinda. Ini closing statement yang saya sampaikan, supaya kita semua bisa melaksanakan pembangunan dengan baik, bisa menikmati hasil pembangunan yang ada, dan bisa merasakan apa yang sudah dikerjakan saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.